Hasil pertandingan EPL antara Everton versus Manchester United. Peluang, Manchester United. Peluang, Manchester United. Gol, Benjamin Sesko. Keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why? Kata Michael Carrick soal Kobbie Mainoo, dia tulang punggung masa depan Man United. Sebuah pujian diberikan Michael Carrick kepada Kobbie Mainoo. Ia percaya sang gelandang bakal jadi pemain krusial bagi Manchester United di masa depan. Mainoo merupakan pemain muda didikan Akademi Manchester United. Ia pertama kali diorbitkan Erik ten Hag dan ia langsung rutin bermain di tim utama Man United. Mainoo sempat tersisih dari skuad Man United di era Ruben Amorim. Namun di era Michael Carrick, sang gelandang kembali jadi sosok yang tidak terpisahkan di lini tengah setan merah. Carrick sendiri menyebut bahwa ia menaruh kepercayaan besar kepada Mainoo karena ia tahu betul kualitas yang dimiliki sang gelandang. Saya sudah mengenal Kobbie sejak lama sekali. Saya mulai bekerja dengannya saat ia masih berusia 13 atau 14 tahun, di mana pada saat itu saya baru mengambil lisensi kepelatihan saya. Ketika saat itu, dia sudah menjadi andalan di tim muda kami. Apa yang Kobbie lakukan di usianya yang masih sangat muda saat itu sungguh luar biasa. Kita semua sering lupa bahwa dia masih sangat muda. Saya pribadi sangat menyukai gaya bermainnya dan saya tahu betul apa yang mampu ia berikan kepada tim ini, sehingga tidak sulit bagi saya untuk memainkannya di tim kami. Sejujurnya, tidak mudah bagi pemain manapun untuk menemukan ritme permainan Anda setelah absen lama. Memang ada banyak hal yang masih bisa ia kembangkan, namun untuk saat ini kami fokus agar dia bisa menemukan ritmenya kembali di tim kami. Inter Miami terdepan untuk datangkan Casemiro di musim panas. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa beberapa waktu yang lalu Casemiro melalui akun media sosialnya telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Manchester United setelah kontraknya habis di akhir Juni tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah klub tidak memperpanjang masa bakti bintang asal Brasil tersebut karena mereka akan melakukan peremajaan khususnya di lini tengah. Hingga saat ini, belum diketahui ke klub mana pemain berusia 34 tahun tersebut akan melanjutkan karir. Namun sejumlah klub mulai menunjukkan ketertarikan mereka. Namun belakangan, The Sun mengabarkan bahwa Inter Miami menjadi klub terdepan untuk mendatangkan mantan bintang Real Madrid tersebut. Bahkan, Miami kabarnya telah melakukan kontak dengan sang pemain guna membahas potensi kepindahannya di musim panas. Bukan hanya itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kedua belah pihak saling bertemu saat sang bintang bersama istrinya, Anna, mengunjungi Miami pada pekan ini. Di sisi lain, Man United berencana untuk mendatangkan minimal seorang gelandang baru pada musim panas mendatang untuk menggantikannya. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. Liga Champions dalam jangkauan, Man United enggan jemawa. Manchester United dalam posisi bagus untuk lolos ke Liga Champions lagi di musim depan. Manajer interim Man United Michael Carrick menegaskan, timnya enggan jemawa. Sejak Carrick menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu, performa Man United membaik. Terakhir kali Manchester United berlaga di Liga Champions pada 2023/2024 saat masih dibesut Erik ten Hag. Menurut Michael Carrick, Man United bahkan punya potensi lebih dari sekadar finish 4 besar. Bagus karena orang-orang menanyakan pertanyaan itu. Kami tidak akan merasa jemawa setelah beberapa pekan yang bagus. Kami tahu posisi kami memang dalam posisi bagus. Saya masih ingin kami berada di posisi yang lebih baik, tapi ingat ya, kami sekarang ada di posisi yang bagus. Kami merasa positif, saya kira kami seharusnya demikian.
Saya pikir ada banyak hal bagus untuk diambil dan dinantikan. Namun, lagi ini terserah kami dan menerapkannya di dalam permainan. Ini mungkin, tapi terserah kami untuk mengambil kesempatan itu. Like I'm innocent, why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep. Aduh, Michael Carrick pastikan Patrick Dorgu menepi cukup lama dari skuad MU. Manajer interim Manchester United, Michael Carrick membeberkan informasi terbaru seputar kondisi Patrick Dorgu. Ia mengonfirmasi bahwa sang bek harus menepi cukup lama akibat cedera yang dialami. Dalam konferensi persnya jelang laga MU versus Tottenham, Carrick ditanya mengenai kondisi terkini dari Dorgu oleh awak media. Manajer interim Setan Merah itu mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami Dorgu cukup serius. Sehingga ia menyebut sang pemain bakal absen cukup lama karena cedera itu. Yang jelas Dorgu, akan absen selama beberapa pekan. Saya rasa pemulihannya akan memakan waktu yang cukup lama, yang pasti, dia tidak akan kembali dalam 2 atau 3 pekan ke depan. Untuk saat ini masih sulit bagi kami untuk menentukan berapa lama ia akan absen, buka Carrick. Fabrizio Romano benarkan MU berminat pada Sandro Tonali, tapi pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan pandangannya terkait rumor ketertarikan Manchester United terhadap Sandro Tonali. Ia membenarkan bahwa gelandang Newcastle itu memang masuk dalam radar transfer Setan Merah. Dalam laporannya baru-baru ini, Romano membenarkan bahwa Manchester United punya ketertarikan yang serius untuk mendatangkan Tonali ke Old Trafford. Sang gelandang sudah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League saat ini. Sehingga ia dinilai bisa jadi pengganti yang bagus untuk Casemiro. Namun di sisi lain, Romano menyebut bahwa Tonali bukan satu-satunya gelandang yang diinginkan MU. Setan Merah punya banyak target transfer untuk posisi itu dan mereka sejauh ini belum menentukan siapa yang akan jadi prioritas mereka. Menurut laporan Romano, Manchester United akan mengevaluasi target transfer gelandang mereka menggunakan 2 indikator. Indikator pertama adalah apakah mereka lolos ke Liga Champions atau tidak. Selain itu siapa gelandang bertahan yang akan mereka rekrut akan tergantung dengan siapa pelatih yang akan menangani Manchester United di musim depan. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line.